bagi anak didik dengan jalan menaati peraturan yang telah ditetapkan atas dasar kesenangan dan kesadaran hati demi mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya, aturan rutin kelas adalah aturan yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid untuk mengatur kegiatan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Cahya Wulandari. Baiklah, saya Rizka Cahya Wulandari akan melanjutkan presentasi dari Winda Ariska, yaitu kegiatan siap kelas. Adakah kegiatan yang sudah disiapkan guru jauh sebelumnya, dan apabila ditemukan masalah maka KS dapat digunakan. Aturan dan kegiatan disiplin kelas. Berikut ini beberapa contoh AKR yang bisa memotivasi belajar murid. 1. Bagaimana murid mengetahui tugas yang harus mereka kerjakan. 2. Bagaimana buku dan bahan belajar dibagikan, dikumpulkan, dan disimpan. Dan yang ketiga, bagaimana murid mengetahui apa yang harus mereka lakukan apabila memerlukan bantuan guru. Dan yang keempat, bagaimana murid mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi. Baiklah, di sini saya Indah Purnamasari akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berkaitan dengan ARK atau aturan rutin kelas bagi murid, guru juga harus dapat menciptakan kebiasaan mengangkat tangan apabila bertanya atau ingin mengajukan pendapat, meminta izin bila ingin keluar ruangan kelas. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan ARK atau aturan rutin kelas ini dituntut kreativitas, kejelian melihat kebutuhan, kesabaran, dan tanggung jawab. Bagaimana KS digunakan dalam pembelajaran? KS digunakan dalam pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran secara klasikal. Yang kedua, pembelajaran individual. Dan yang ketiga, pembelajaran dalam kelompok. Pembelajaran secara klasikal ini biasanya sangat berpusat pada guru, di mana guru banyak bicara, sedikit tanya jawab, dan diakhiri dengan latihan tertulis. Pembelajaran klasikal dalam PKR dapat digunakan pada pengajaran percakapan, pengajaran bercerita, pelajaran olahraga, pelajaran kesenian, studi lingkungan, dan presentasi kelas. Yang kedua, pembelajaran individual. Dalam pembelajaran ini, guru bekerja dengan murid secara individual. Untuk ini, guru harus sudah mengetahui murid mana yang memerlukan bantuan. Pengertian memberi bantuan bukan hanya bagi murid yang mendapat kesulitan dalam belajar, tetapi berlaku juga bagi murid yang maju, yang dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari yang lain. Murid ini memerlukan bantuan berupa perhatian apakah diberi pekerjaan lain atau diminta untuk membantu temannya. Dan yang ketiga ini pembelajaran dalam kelompok. Pembelajaran ini merupakan salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan PKR atau pembelajaran kelas rangkap. Dengan adanya ini, guru harus membuat persiapan pembelajaran dan tugas-tugas yang berbeda satu sama lain sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya. Faktor pengaruh disiplin kelas. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik, faktor yang dibawa sejak lahir atau bawaan dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yaitu faktor yang dipengaruhi oleh situasi di mana seseorang berada. Yang ketiga, faktor pendidikan. Maksudnya di sini yaitu usaha sadar sistematis yang berlangsung seumur hidup untuk mengalihkan perhatian kepada orang lain. Usaha untuk menciptakan disiplin kelas ada 2, yaitu melalui pendekatan manajerial dan pendekatan psikologis. Apa itu pendekatan manajerial? Pendekatan manajerial yaitu sebuah pendekatan yang sistematis karena pengolahannya teratur dalam melibatkan unsur terpadu. Sedangkan pendekatan psikologis yaitu memandang pengajaran bahasa mempunyai kaitan dengan ilmu yang menelaah. Contohnya seperti bagaimana peserta didik belajar, bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks, seperti